Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya Ketua DPRD Halmahera Utara. Halmahera Utara, Ketua DPC Demokrat Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Nama Yunus Dagilaha, sarjana hukum. Kemarin di Pileg, Demokrat ini sudah 2 kali pemilu sebagai pemenang, 2014 dan 2019. Oleh karena itu, saya Ketua DPR 2 periode dan Indonesia tidak banyak. Oleh karena itu, saya merasa bukan karena saya, tapi karena perjuangan para kader di Halmahera Utara sudah berdarah-darah. 2 kali kita lawan penguasa. Oleh karena itu, saya merasa sangat tidak nyaman dengan kepemimpinan AHY kemarin yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dia lakukan pilkada di Kabupaten Halmahera Utara. Pilkada yang dilakukan di Halmahera Utara itu padahal anggaran dasar cukup jelas, harus melalui DPC penjaringannya. Tapi itu tidak dilakukan, tidak mendaftar. Kandidat itu tidak mendaftar, tapi diakomodir DPP. Bayangkan saja itu. Orang tidak mendaftar tiba-tiba diakomodir. Dasar apa ini? Kan begitu. Kemudian waktu AHY ke Ternate, dia dengan tegas menyampaikan kalau ada kontribusi atau ada mahar dari kandidat para calon kepala daerah. Tak begitu dimulai pelaksanaan pilkada, hanya dikirim 1000 lembar bendera. Kemudian ada satu video dikirim ke kita, ada seorang DPP, saya juga tidak terlalu kenal, dia ngomong, jangan membebani kandidat. Yang membebani kandidat itu siapa? Uang kalian sudah ambil, malah kita jangan diminta membebani kandidat. Sehingga diharapkan mesin partai ini berjalan, padahal dia ada uang. Bagaimana kita gerakan mesin partainya? Sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya harus melawan. Tidak bisa. Ini bentuk-bentuk otoriter dan tirani kita harus singkirkan dari bumi Indonesia. Oleh karena itu saya bilang, begitu saya ribut, kok malah saya dipecat. Kemarin tanggal 4 dipraktekkan. Silakan aja. Dan terhadap PT itu saya akan mengambil langkah-langkah hukum. Mulai besok saya akan mendaftar gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perbuatan dengan hukum yang dilakukan oleh AHY dan jajarannya. Besok saya akan daftar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menjadi pelajaran bagi. Oleh karena itu saya himbau kepada teman-teman yang dipecat, jangan takut. Tidak usah takut. Saya Ketua DPR pernah takut juga. Kita akan tunjukkan bahwa kita orang kampung. Saya anak kampung bisa melawan anak mantan presiden. Biasalah hidup perjuangan harus begitu. Oleh karena itu dan tempat ini saya ingin kepada rekan-rekan DPC yang sudah dipecat, berbesar hatilah. Segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Terima kasih. Bahwa masa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat ini adalah kepemimpinan yang tidak demokratis. Saya adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula, pemegang hak suara di Kongres 2020. Di masa itu, kami diminta tanda tangan semacam fakta integritas atau surat dukungan yang di dalamnya memuat 4 poin. Yang pertama, meminta Kongres dipercepat. Yang kedua, meminta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum. Yang ketiga, meminta Kongres diselenggarakan secara aklamasi. Yang keempat, meminta Pak Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi. Disinilah letak ketidakdemokrasinya. Sehingga proses itu dia terjadi secara aklamasi. Di dalam Kongres itu tidak ada pembahasan sebagaimana layaknya Kongres. Tidak ada pembahasan rancangan-rancangan keputusan di situ. Tidak ada pembahasan daftar hadir. Tidak ada pembahasan tata tertib, tidak ada pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tidak ada pembagian-pembagian komisi di dalam situ. Nah, poin-poin itulah sehingga lahirlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibentuk di luar Kongres. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibentuk di luar Kongres itu, hak kami sebagai pimpinan daerah itu dipreteli satu persatu. Salah satu contoh yang sebagaimana sudah disebutkan dari tadi, bahwa akan dalam proses pengusulan ketua DPC maupun DPD itu hanya mengusulkan 3 nama dan kemudian ditentukan oleh DPP oleh 3 orang.
Itu termuat di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, ditambah Kepala BPOKK. Praktek seperti ini berpotensi menimbulkan transaksional, berpotensi menjadikan kader-kader ketua-ketua DPC terpilih menjadi kader yang koruptif. Sehingga saya pikir bahwa ini adalah hal-hal yang keliru dan seharusnya saya lawan. Saya ada di kelompok KLB, kemudian saya dipecat. Pertanyaannya, apa yang salah ketika saya menyuarakan hak saya sehingga saya dipecat? Apakah ini adalah praktek demokratis? Ini adalah praktek otoriter dan tirani. Saudara-saudara sekalian, sekarang tidak perlu lagi orang lain membantah, tapi jelas bahwa Pak SBY sendiri yang sudah menjelaskan kepada publik. Pertama, bahwa Kongres luar biasa Partai Demokrat yang terjadi atau yang berlangsung pada tanggal 5 Maret 2021 di Sibolangit itu adalah didasari pertama karena adanya keinginan yang besar, yang kuat dari pemilik suara Partai Demokrat, dari para pendiri Partai Demokrat, dan menjadi wujud apa yang mereka sebut dengan reformasi Partai Demokrat. Maka muncullah apa yang disebut dengan Kongres luar biasa. Ini perspektif politisnya. Dan perspektif politis yang lain juga telah dijabarkan oleh Bapak Joni Allen Marbun sebagai seorang kader Demokrat yang senior, yang sangat mengerti perjalanan dari Partai Demokrat. Yang kedua, apa yang melatar belakangi dilaksanakannya Kongres luar biasa ini dan kenapa kita menganggap ini sah dan akan kita uji di Kementerian Hukum dan HAM dan akan kita uji di Peradilan Tata Usaha Negara kalau mereka melakukan gugatan. Apa itu? Bahwa ADART atau anggaran rumah tangga dan anggaran dasar dari Partai Demokrat yang dikeluarkan pada tahun 2020 berdasarkan Kongres tahun 2020 yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono adalah melanggar ketentuan Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011 pasal 5, pasal 23 dan pasal 32. Di sini perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Forum tertinggi partai politik itu apa? Ada Munas, ada Kongres, ada Muktamar. Nah, apalagi ada Munas luar biasa, ada Kongres luar biasa, ada Muktamar luar biasa. Ini clear. Pada pasal 32, putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang adalah bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Itu pasal 32. Pada pasal 20 itu disebut bahwa Mahkamah Partai itu menyelesaikan perselisihan dan kemudian dalam hal terjadi perselisihan selain ayat 1 di atas, penyelesaian dilakukan sesuai dengan undang-undang partai politik. Jadi kalau ada perselisihan, maka acuannya adalah undang-undang partai politik. Dan dapat juga dilakukan melalui peradilan biasa, yaitu melalui peradilan tata usaha negara. Mahkamah Partai menyampaikan keputusan yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum. Ini maksudnya apa? Bahwa ini bagian dari anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang dibuat oleh mereka pada tahun 2020. Dari penjelasan-penjelasan ini, saudara,
bahwa di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka mencantumkan pada pasal 17 Majelis Tinggi Partai. Padahal forum tertinggi dalam undang-undang partai politik adalah forum tertinggi pengambilan keputusan itu adalah muktamar, munas, atau kongres. Pada pasal 17 disebut Majelis Tinggi adalah badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian Majelis Tinggi berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang termasuk penyelesaian perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai apabila perselisihan dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh mahkamah partai. Ini apa artinya? Bahwa kalau ada persoalan-persoalan itu sudah dijelaskan dalam undang-undang partai politik. Kalau ada perselisihan internal itu direkomendasi itu diputuskan oleh mahkamah partai dan itu sifatnya final and binding. Sifatnya berlaku seketika dan mengikat. Tapi di dalam anggaran rumah tangga, anggaran dasar yang mereka buat ini, bahwa mahkamah partai sifatnya hanyalah rekomendasi, bukan bersifat mengikat atau berkekuatan hukum tetap. Dalam hal posisi ketua umum, pada pasal 23, ketentuan umum dipilih melalui kongres atau kongres luar biasa. Ketua umum bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun keluar. Ini undang-undang partai politik. Tapi di dalam ADART mereka yang mereka buat itu, di situ disebut dalam hal menjalankan roda organisasi, keputusan-keputusan yang strategis itu ada di Majelis Tinggi. Maka lengkaplah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh apa yang mereka produk pada Munas 2000 atau Kongres 2020. Ini jelas legal formalnya dari undang-undang partai politik. Dan apa yang menjadi acuan kita? Bahwa dalam Kongres sudah menjadi keharusan untuk satu, memilih pimpinan sidang, mendengar pertanggungjawaban, kemudian merumuskan program kerja, kemudian menentukan syarat calon ketua umum, kemudian memilih ketua umum. Pada faktanya, Kongres 2020 tidak ada pembahasan ADART. Para pemilik suara justru disuruh keluar dan ada handphonenya. Handphonenya disita, kemudian mereka disuruh bagi yang tidak memiliki sebagai hak suara hanya bicara disuruh keluar, termasuk Bapak Joni Allen Marbun dan Profesor Budi Santoso yang punya hak bicara. Dan itu adalah hak bicara, disuruh keluar. Dan kemudian setelah itu saya tanya tadi mereka ini semua yang di belakang ini yang hadir nih sebagai peserta, mereka juga tidak tahu, mereka keluar makan, kemudian datang dan langsung dibacakan dukungan bulat kepada AHY oleh Bupati Raja Ampat Papua yang secara aklamasi menunjuk AHY sebagai ketua umum dan meminta SBY sebagai ketua Majelis Tinggi Partai. Di luar itu tidak ada yang dibahas sama sekali. Nah, oleh karena itu, siapa sebenarnya yang abal-abal? Apakah KLB yang jelas ada Pak Marzuki Ali dengan Pak Muldoko muncul namanya di KLB itu? Ataukah mereka yang sudah patut diduga mendesain agar mendudukkan SBY dan AHY sebagai pimpinan tertinggi di Partai Demokrat? Inilah yang menjadi perhatian yang serius dari teman-teman para kader-kader Partai Demokrat. Patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat, mufakat jahat
minstrea, niat jahat untuk menerbitkan satu anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibuat di luar Kongres dan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian Kementerian Hukum dan HAM dijebak atau terjebak sehingga menerbitkan pengesahan dari kepengurusan AHY. Ini akan kita lakukan gugatan terhadap mereka dan akan kita sampaikan ke Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri. Yang menarik satu lagi, ini penyampaian dari saudara Sulawesi Utara. Ini ADART. ADART itu ditandatangani dan diserahkan kepada mereka itu pada tanggal 15 Maret 2020, padahal 15 Maret 20 itu sedang berlangsung Kongres. Selalunya ADART itu ditandatangani dulu oleh pimpinan sidang, barulah disebar. Kalau itu terjadi, sekjen belum ada, tanda tangan muncul tanggal 15, ini patut diduga telah melakukan pemalsuan data dan ini memberi keterangan palsu kepada umum, dan ini berimplikasi tindak pidana. 2018, 2020, dan itu angkanya sangat-sangat fantastis. Dan karena itu saya minta KPK dalam rangka penegakan hukum itu ada dua. Satu, berdasarkan laporan masyarakat. Yang kedua, berdasarkan perhatian masyarakat atau hal-hal yang menjadi atau mendapat perhatian masyarakat. Sekarang masalah Partai Demokrat menjadi perhatian masyarakat. Kami menghimbau, kami mengharapkan KPK menjadikan ini pintu masuk untuk juga mengusut tentang keuangan yang patut diduga mengalir dari uang-uang pilkada ke dana partai politik. Saya Hamdi Ali Mayang. Saya adalah Ketua DPC Kabupaten Gorontalo yang hadir di Kongres dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 dan masih berstatus Ketua DPC yang sah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.